komentar? Ini kesempatan terbesar Aura sih. Ini kesempatan terbesar Aura. All forest atau semua hutan yang ada di bagian depan ruins, ini harusnya bisa mereka mainkan cepat. Justru NFT, Painan sekarang lagi bingung Gus menurut gua. Mau keluar atau stay di bagian sekitaran Painan. Kalau nanti ada shifting, mereka rugi. Tapi kalau tidak terjadi shifting, mereka akan sangat diuntungkan. Ya, speed point di sebelah kanan Sanskoi, kita melihat perbedaan-perbedaannya. Dan gue harap yang di papan bawah ini mereka akan lebih all out lagi untuk nge-screening out. Jadi makin rusuh lagi tim papan atas. Mereka agak struggle bagaimana harus terus menghidupkan poin mereka. Ya, semoga saja di akhir nanti semua tim sudah memiliki minimal 100 poin. Karena saat ini hanya 2 yang belum 100 poin, yaitu BNW dan juga Dunia Game. Sama-sama kepala 88 dan juga 80. Masih sangat terbuka karena tinggal beberapa poin lagi untuk mereka mencapai 100 poin. Agar persaingan bahkan di papan bawah menuju ke plan pun tetap ketat. Itu yang kita harapkan. Ya, abrak-abrakan Robson ini, dan kemungkinan kalau kita kemarin waktu rotasi itu cukup cepat Sanskoi. Bagaimana menit 4 udah bahkan 30 udah ada yang melakukan rotasi, bahkan hampir banyak tim 4-5 tim kemarin gue perhatikan, dan kali ini agak sedikit turun tensinya, semua agak lebih objektif. Kalau gue prediksi Sanskoi tinggal bagaimana nanti eksekusinya, akan ada kebingungan karena yang paling penting ini adalah faktor mentality Sanskoi. Ya, pastinya duduk di bantal makan kunci. Cakep. Karena mental adalah kunci. Mental tersebutlah yang akan ditempa digempur di LAN event seperti ini. Memang kalau mental LAN event, semuanya udah pernah LAN event, tapi mungkin LAN eventnya LAN event cafe. Bukan LAN event di sebuah hall seperti ini dengan banyaknya penonton, dan crowd penonton itulah yang harus mereka kendalikan. Sebenarnya nggak cuma pemain, caster juga. Gue pengen ikutan si alih-alih sebenarnya tadi di sebelah kanan gue. Tapi ya balik lagi, kita bakalan coba komentarin bagaimana tadi Circle ini mengingatkan di hari yang kedua juga. Circle seperti ini, dan gue perhatikan adalah 2 tim yang berbeda. Kemarin Dewa United walaupun dia berada di kanan sebelah Lakawi Kampong kalau nggak salah gue, tapi cukup cepat mereka melakukan rotasi membalap JD dan juga Gig. Yang paling magic, yang paling menyulap untuk melakukan rotasi sebenarnya adalah Boom. Bagaimana dia dari Tatmokau kalau nggak salah gue, tapi dia cukup cepat berada di sebelah kiri atau menguasai daerah tambang. Ya, ada sebuah permainan magis yang ditunjukkan, tapi kita juga mengajak kalian untuk mengikuti si paling jago tadi. Ada challenge berhadiah sangat banyak jutaan rupiah, dan juga pastinya ini adalah manekin yang selalu membuat kau kaget kalau lagi ada yang masuk ke situ. Iya sih, refleks sih. Kaget dulu kan. Dan semua ya atau buang tembakan, kemudian juga panik untuk nabrak. Kemudian kalau ngambil spot, hampir semua tim kemarin bermain di open field juga, setup yang rapi, buat terutama dari setup yang benar-benar paling rapi itu adalah GPBR. GPBR tahu cara mereka untuk defense teritorial mereka. Kemudian juga yang gue salut adalah pemain-pemain GPX, cara mereka untuk menabrak pemain dari GPBR adalah setup 2 di depan, tapi 2 di belakang, seorang Boskum jadi pilar untuk mengcover 2 teman-temannya. Begitu dari Onyx. Mereka sudah cepat melakukan rotasi kali ini, sudah mengontrol sisi high ground terlebih dahulu, dan ada tetangga depan mereka yaitu NFT, dan harus dipantau-pantau terlebih dahulu Sanskoi. Ya, kalau tadi Junior sempat membahas ada setup yang baik ditunjukkan oleh GPBR, justru gue menyoroti tim lain, yaitu BNW. Di Liga, gue sempat membahas BNW ini adalah tim yang harus dicontoh oleh semua tim PMPL. Mereka bisa bermain progresif, bisa bermain adaptif, bisa pragmatis, bisa eksplosif. Tapi di Grand Final atau di Country Final, mereka sangat pragmatis. Saking pragmatisnya, mereka akan lupa gimana caranya nembak, lupa gimana caranya bermain eksplosif. Kimain, kalau kita lihat dari kemarin, kemana tembakan Kimain yang lengket ke lawan-lawannya? Balik lagi, harus ada satu yang mengontrol IGL. Kalau kita lihat di NFT, adanya seorang Spavel di situ. Ya. Gila, luar biasa. 3 kali WWCD yang mereka dapatkan. Benar-benar, gue ngomongin pasif sih enggak, tapi mereka cerdik mengambil kesempatan. Betul. Kemudian juga mengambil celah, nge-backstep. Sampai menit 26 aja, mereka masih dapat 1 elimination point saja. Tapi masuk di menit 27, masuki circle ke-6 dan yang ke-7, barulah di situ agresivitas mereka tingkatkan. Dan yes, hampir semua tim bisa dibilang main di area open field. Dan Onyx sudah bergerak dan lebih memilih untuk stay di dalam kompon aja Sanskoi. Ya, kalau kalian bertanya kenapa sampai menit ke-50 ada sebuah fight yang terjadi, karena semuanya hanya fokus untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Karena ini country final, 6 match terakhir. Beban di pundak para pemain ini sangat besar Junior. Beban mereka sangatlah besar untuk ditahan, sehingga mereka memilih untuk
yang penting late game dulu, tapi ternyata kembali ada pertemuan yang terulang. Kemarin kayak gini, sekarang kayak gini lagi. Sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan setup jembatan ini, tapi dengan catatan mereka juga harus kontrol ruins mereka dengan circle yang bisa dibilang ini ke bawah ruins. Kalau kita lihat pattern dari arah kemarin, mungkin satu atau dua orang, gue lebih setuju satu aja sih. Roses sih yang ditaruh, Jaden mungkin lebih ke arah ruins, dan Jake sih, kemudian juga No Mercy mantau pergerakan dari area Painan. Jadi sebelah kanan lebih dikunci dibandingkan sisi atas. Karena jembatan itu, Prosesi yang ditaruh di jembatan. ya gue lebih setuju Roses. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau ditaruh di jembatan itu sebagai frontliner sehingga butuh aim kuat. Mungkin No, Jason. no, no, no. To be honest, Bukan Roses- kayak gitu justru. Enggak. Gimana? Roses sih paling tinggi game sense-nya. Paling tinggi game Paling tinggi. sense-nya. Yes, ini kayak pemain gift gitu. Ha-ha. Yang terberkati lah dibandingkan tim 3 player dari Aura yang lain. Jadi Roses sih menurut gue punya sense yang paling besar dan bisa mengontrol sisi dari jembatan untuk entry dari Camp Alpha. Wow, sangat luar biasa pandangan dari Junior JR. Pastinya nanti juga saat sesi analis akan dibahas oleh Eldoge. Kita akan melihat saat ini pergerakan oleh tim yang tadi sempat saya bahas. Di Country League mereka bermain dengan sangat baik. Mereka tahu kapan harus pragmatis, mereka tahu kapan harus eksplosif. Tapi di Country Final mereka sangat pragmatis, yaitu BNW. Bahkan saat ini juga kita masih terus memantau berpindah lagi menuju ke arah jembatan. Ponbit melakukan setup yang serupa tapi tak sama seperti pemain-pemain dari Aura. Tapi sayang sekali Ponbit jatuh dan ketahuan oleh Jason. Yes, dia pastilah. Ini udah hafal lah apa yang dilakukan oleh HFX, apa yang dilakukan oleh Alter Ego juga. Mereka nggak bakal coba nerobos jembatan, pasti ada plan B atau plan C. Ini yang gue senang dari teman-teman Alter Ego. Mereka tahu punya ya selalu celah-celah lain, namun ada yang fight di situ. Red Wings terjatuh tapi nggak ada tembakan balik dari pemain Rainbows. Laser Putra Pitoy membalikan keadaan 3 versus 3 situasinya Sanskui. Berimbang saat ini kita melihat bagaimana balasan dari Isaac sangat-sangat sakit sekali menuju satu pemain. Sudah menjadi confirm elimination, tapi Zai ternyata tadi yang mendapatkan confirm elimination tersebut. Red Face harus segera diselamatkan. Kalau EVOS ingin memulangkan BNW, mereka butuh pemain-pemain seperti Red Face dengan aim yang sangat luar biasa. Tapi KF, inilah KF, pemain yang sempat menjadi andalan dari EVOS karena KF Esport terjadi berulang kali. Tapi KF menjadi pemain terdepan dan KF tumbang. Gimai menjadi kunci. Akan coba mendapatkan 2, tapi Gimai juga tumbang karena Nyok. Kalau kita lihat di arah belakang mendapatkan Red Face, tapi Gimai tumbang oleh Mikro. Mikro belum mendapatkan 2 pemain. Coba untuk dari yang 3, cari yang ketiga. Berhasilkan Mikro Blue. Yang ketiga Mikro Blue berhasil. Ichi Izaya arigato. Luar biasa permainan dari kedua tim ini. Adu otot yang kencang sekali dan dimenangkan oleh seorang Microboy. Dan kembali lagi, fight di area lain, Aura ternyata tidak selalu mereka untuk mengambil sisi jembatan dan mengambil pantauan ke area Onyx. Namun Peter Luxi mendapatkan seorang Zai di situ yang terplanting di dalam compound. Masih mencari-cari lagi, 3 pemain dari Morph dipantau di screening out. Luxi seorang diri, lihat di minimap sebelah kanan atas, berani sekali apa yang dilakukan oleh Luxi Sanskui. Ya, terlihat pemantauan terus dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance. Saat ini hening terlebih dahulu. Belum ada tembakan lanjutan, tapi upaya revive sedang dilakukan. Fajar sebagai pemain yang dikirimkan untuk menjadi tim rescue menuju ke arah Zai yang sangat disayangkan tadi. Terspot, tertracking oleh Luxi. Masih terus dengan M4 kali 3-nya. Bahkan Luxi juga terus membuka skop menuju ke arah belakang. Sangat baik pembangunan awareness dari seorang Luxi di match kali ini, Junior. Yes, kemudian juga ada upaya di situ untuk membangunkan dari seorang Zai, begitupun dari Luxi. Mendapatkan informasi yang paling penting sekali untuk mereka melakukan rotasi dan kira-kira Circle akan mengarah kemana. Kita lihat boom, GPX dan juga DG mereka melakukan slow pace. Akankah skema healing dan masih mendonat. Semua tim masih mendapatkan advantage yang sama. So, good luck, have fun di circle yang ketiga. Dan nanti bagaimana kita akan melihat juga circle ketiga yang paling penting. Karena circle ketiga ini diameternya paling ngebanting banget Sanskui. Ya, kembali kalau tadi ini adalah momen untuk Aura. Saya sepakat karena saat ini circle-nya masih menuju ke arah mereka. Tapi memang Aura terlalu lama berada di arah jembatan seperti hari kemarin. Untungnya kali ini mereka masih cukup aman di jembatan. Tidak ada tim lain yang menuju ke arah jembatan. Seperti kemarin kan mereka akhirnya bonyok sendiri di situ. Ya, sampai menit 10 ada yang ingin dikomentari Aldo gue. Karena menurut gue agak cukup banyak berubah ya. Dalam catatan gue, Onyx yang lebih cepat ke arah bagian tengah. Bom yang ternyata sekarang tailing udah di bagian edge of circle. Yes. Dan tanpa gue duga, EVOS, statement mereka untuk bermain di titik yang biasa mereka mainkan ini diubah. Dan tidak lagi mereka mainkan secara lambat, mereka langsung cepat menuju ke arah bagian tengah dan imbasnya bertemu dengan BNW. Ya. Untungnya mereka menang secara fight tadi walaupun hampir 3 player knockdown. Itu benar-benar nggak ada hal yang bisa disalahkan. Setup dari kedua tim Ya, menurut gue juga betul. cukup rapi. Mereka menyebar, membentuk 4
4 susu kalau kata Cijeli. Sudut Dan sisi. Gimana cara Ya memang susu dari agak sisi? tidak nyambung tapi itulah Cijel disitulah uniknya. Nanti akan kita tanya juga kepada orangnya karena orangnya akan nge-cash di match selanjutnya. Tapi kita melihat terlebih dahulu untuk saat ini pergerakan sedang dilakukan oleh Sinon. Sudah mulai ada sebuah pencarian informasi scouting yang terus dilakukan oleh Sinon dengan Kup RB. Banyak memang yang menggunakan Kup RB untuk Sunhawk dari hari kemarin menjadi tren tersendiri di country final. Yes, HFX nampaknya agak kapok juga, mereka nggak ingin melewati jembatan karena ada three-way showdown yang bakal terjadi. Dan itu cerdik, mereka tidak terjatuh di lubang yang sama sekali. Dan ya bagaimana mereka, Sinon masuk ke kanan dari Alter Ego dan Potato membuka tembakan dari dua player tersebut. Masih bisa cabut, lolos dari genggaman pemain-pemain dari Alter Ego. Namun full up damage masih ada dari seorang Fnatic. Sinon pun turun, Agency pun turun. 2 elimination didapatkan dari Alter Ego, cukup mudah. Ini dia sebuah secercah harapan didapatkan oleh Alter Ego. Sebuah start yang mulus, sebuah start yang baik, sebuah start untuk mendapatkan piala di hari ini. Sudah dilakukan oleh Alter Ego karena mereka mendapatkan poin pertama. Masih bisa bertambah juga. Dan informasi yang saya dapatkan, tim ladies dari Alter Ego juga baru saja memenangkan sebuah piala. Sehingga bisa ada kawin piala di satu hari yang sama. Oh iya, GPSL ya mereka menang ya Alter Ego. Betul. Jadi congratulations untuk Alter Ego Dione. Tuh. Ada Milo, Vepar, Gea, Gea dan sama juga Linting. Linting. Yes. Tadi sangat sayang banget ya. Kenapa yang nge-scout itu 2? Kenapa nggak 1 aja dipantau, 1 ditaruh di high ground untuk mengcover 1 yang ditembakin ini? Kalau Gimana, gue Aldo? boleh menjawab ya, Ya. kenapa tadi harus ada 2 orang yang melakukan scout dengan vehicle? Yes. Pertama, menurut gue FX agak cenderung curiga karena pergerakan mereka sekarang lebih lambat daripada game sebelumnya Ya. atau di hari sebelumnya. Dan ketika punya 2 orang di vehicle, 1 bisa melakukan tembakan. Ya. Bagusnya Alter Ego tadi adalah yang memulai tembakan adalah yang di bagian open field, Yes. di mana nggak kedeteksi. Compound baru melakukan follow up kemudian dan terlambat karena low HP udah didapatkan oleh HFX atau mereka sudah ada di low health point bar Oke, itu sendiri. make sense. Karena yang ditembaki dari kompon mungkin itu yang bakal ditabrak dan bisa menjadi bumerang sendiri untuk Betul. tim Alter Ego Ya. sendiri. Meskipun dari DG, mereka benar-benar slow pace banget sampai HP barnya aja langsung berkurang cukup banyak. Dan masih berusaha juga bagaimana menekan ke arah sisi tengah ataupun sisi center. Begitupun dari Alter Ego masih bersabar mereka, tidak terlalu terburu-buru karena tahu aura menjadi masalah utama mereka dan harus berputar otak 7 kali. Gimana caranya mereka menyeberangi pulau dari Charlie. Ya, kita saat ini terus memantau 2 pemain terakhir dari HFX yang masih tersisa, Harvest dan juga Heaven. 2 Edge yang saat ini memantau ke arah jembatan. Mereka mungkin mengincar apakah ada pemain dari tim lain atau tidak, tapi Blue Zone akan segera nutup sempurna. Kemanakah Blue Zone-nya? Menuju ke arah Painan. Saat kita lihat kemarin, Blue Zone seperti atau circle seperti ini, maaf saya, Yes. NFT yang kan. Iya, NFT yang paling punya kontrol kuat. Mereka sudah mengelilingi sekitar Painan. Namun lihat EVOS pun juga sudah mendekat. Morp juga sudah. Dan hampir semua tim di tengah ini mereka mempunyai advantage yang sama menurut gue. Punya lengkungan-lengkungan yang nikmat. Tapi setup yang akan menentukan dan juga trigger disiplin yang juga menentukan mereka menangkan tim fight. Begitupun tim-tim yang masih di luar. Alter Ego dan juga HFX mereka masih berkelana di Pulau Alpha. Masih agak sedikit struggle untuk coba menyeberang. Tapi gue yakin mereka pasti ada pengiriman scouter untuk melihat aura. Udah cabutkah dia dari jembatan atau masih mengirimkan 1 player tersebut. Kemudian juga dari DG, mereka masih slow pace saja. Ini kayaknya misi mencari healing dan bakal dikirim ke 1 orang. Dan dimana skema healing perlu banget untuk mereka lakukan. Ya, Jujur, gue salut banget dari gerakan Onyx dan juga EVOS di game kali ini. Yes. EVOS kembali lagi yang gue bilang nggak pakem bermain di bagian ban dan sekitarnya. Ya. Sekarang cepat untuk masuk dalam zona dan Onyx pun demikian. Yang menjadi masalah sekarang adalah tim-tim yang masih textbook kayak sebelumnya masih muda atau tidak. Ya, terlihat juga saat ini Jaxi mendapatkan 1 tembakan tadi, low edge flick Leon, tapi Leon masih bisa menghindari tembakan selanjutnya. 1 peluru lagi membuat Leon tumbang, tapi tidak ada peluru yang nyangkut. Kita berpindah menuju fight yang berbeda. Dunia Game akan berhadapan dengan pemain-pemain GPX. Jack dapat menghadapi Dunia Game, tembakan dilakukan. Hunt for you atau Poker. Hunt for you yang dapat 1 knockdown tersebut, tapi kalau kita lihat juga tembakan balasan sakit dari arah Racit. Hunt for you terkena Blue Zone, harus hati-hati. Tembakan juga dilakukan Ikiar menuju 1 pemain Link tadi di sana. Hunt for you langsung memulangkan Poker. Yes, kemudian juga hard carry-nya dari DG Flyboy pun juga didapatkan dari pemain Dewa United. Adanya backstabber di situ dilakukan. Namun GPX mereka masih ada waktu saat untuk mencoba mengontrol sisi area dan EVOS mengambil kesempatan tersebut untuk kontrol high ground. Tapi dibalas dari seorang Rosberry yang nyaris saja menumbangkan dari seorang Red Face. Pelurunya tidak setajam jarum akupuntur. Ya, sangat disayangkan tadi. 1 peluru terakhir gagal, besaran kedua
info dari Red Face. Tapi kalau kita lihat, hati-hati Rosemary, jangan sampai nge-molotov teman sendiri, jangan sampai itu terjadi. Ada sebuah kepanikan mungkin yang dilakukan Rosemary tadi, hampir saja satu pemain yang sedang knockdown dilempar molotov oleh Rosemary. Kita melihat juga masih akan fokus menuju ke arah atas, tapi dengan Rosemary nembak berarti ketahuan sama EVOS dan mereka berada di area luar dari safe zone. EVOS akan mengget tim pemain-pemain GPX. Ya, kemudian juga Ikyar adanya coba inisiasi satu pemain tersebut dari Fans For You masih cukup aman sejauh ini. Tapi Ikyar pelan-pelan memberikan juga penetrasi, masih mencari juga letak dari Hakmon. Tapi Hakmon terbuka badannya, satu titik lagi akan ke Blue Zone menyerap darinya dia dan bakal dikejar sama Ikyar dan yes, Fans For You ter-take down oleh Blue Zone dan ini bakalan menjadi makanan legit untuk seorang Ikyar. Perlahan dicari, dihabisin. Yes, Ikyar langsung di finishing Sanskui tanpa basa-basi lagi. Namun PR-nya masih jauh mereka untuk menjangkau dari area circle zone. Ya, saat ini pemain GPX sedang overthinking. Mereka bingung ingin menuju ke arah mana karena jalur mereka ke safe zone sudah dikuasai oleh EVOS sehingga mereka harus muter jauh. Berarti mereka harus terkena Blue Zone, harus berdamai dengan Blue Zone dan kita melihat dari arah yang berbeda. Ada satu pemain dari Alter Ego. Di depannya ada Herpes tapi belum ketahuan juga. Poundbeat tidak memiliki first aid lagi. Untungnya ini adalah Blue Zone ketiga atau circle yang ketiga sehingga masih bisa ditahan. Kita masih belum tahu satu playernya lagi akankah dia memegang 8 kit yang cukup banyak. Namun dari Bigetron mereka sudah menguasai dari sekitaran jembatan Painan. Kemudian juga tektokannya bagus sekali. Dua di atas, dua di bawah untuk mengamankan posisi setup yang mereka bangun dan circle masih mengarah ke sebelah kiri Painan. NFT mempunyai celah yang bagus, namun dari Onyx mereka harus menjaga body system dengan baik karena ada Geek, Aura dan juga Bigetron bisa saja menyantap mereka atau bahkan four-way showdown pun bakal terjadi. Namun di tenggara circle, Genesis Dog namun bakal menyusul. Ini bakal menjadi rumit sekali. Semua tim bakal dipaksa berperang, Sanskui. Ya, saya mencatat ada 3 tim yang unsos di match kali ini. Ada AE, lalu juga tadi HFX dan juga satu lagi Boom. 3 tim tersebut masih tertahan di area Blue Zone di jembatan sebelah kiri, jembatan penghubung antara Pulau A dan juga Pulau C. Mereka unsos di sana, berarti ya ini bukan match yang maksimal untuk mereka. Bisa dikatakan seperti itu. Ansos ya, antisosial. Ya karena kan mereka nggak berada di circle. Semuanya ngumpul circle, kenapa bertiga di sono? Oke, gue setuju kali ini sama lo Sanskui. Namun dari HFX dan juga Boom, mereka tidak menyulap untuk melakukan rotasi, namun 28 kit sudah mereka koleksi. Lihat Yami tidak memegang 8 kit first aid-nya, tapi masih memegang beberapa healing yang mungkin nanti berguna untuk melakukan team fight terhadap Alter Ego yang tepat di depan matanya. Kemudian juga belum ada pergerakan dari Heaven ke arah depan. Fanatic, akankah dia terketahui 1, 2, 3, Duar masih belum menjangkau dari seorang Fanatic. Tapi Yami memberikan balasan juga ke arah sebelah kiri, namun di sebelah kanan pun juga akan diberikan juga satu kokan granat. Tukeran Rasengan dan juga Chidori, namun Rasengan dari Yami belum berhasil mendapatkan dari seorang Heaven. Hati-hati Yami, healing Yami. Berhasilkah dia? Berhasil harusnya. Masih ada waktu untuk dia memberikan healing atau menggunakan healing, tapi granat justru ada di area Yami. Granat disamperin oleh Yami. Harus hati-hati mendatangi area granat, sangatlah berbahaya. Heaven juga bersiap untuk saat ini. Yami mantulin granat tapi belum memberikan siapapun, justru Gremory yang tumbang oleh Tuyul di tempat yang berbeda. Ya, sisi recent elimination semua tim nampaknya dipaksa berperang, namun kita masih seru. 1 versus 1 antara Heaven dan juga Yami masih bertunggang. Rasengan dan juga Chidori. Rasengan dari Yami belum terlalu on point, namun dari Heaven Chidorinya belum mengenai juga. Salah tebak, salah arah, salah spekulasi. Bermain petak umpat Israel, tapi Yami bakalan coba gambling, tapi Heaven memenangkan the fight dengan projun yang dilakukan Sanskui. Heaven memenangkan fight tersebut. Ini adalah fight yang mahal untuk pemain-pemain Boom karena mereka harus tumbang. Tapi Heaven juga ditumbangkan oleh Boboho yang berada di area atas. Boboho yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Wow, ini kontender juara yang paling kuat. Adanya sorak-sorai bergembira juga ke arah Boom Boboho, namun dia masih jauh sih, 19 healing. Dengan posisi masih ada 15 tim. Gimana komentar Royal Doge? Seperti biasa gue katakan zona 4 sebenarnya masih bisa bandages dan full boost. Tapi 19% harusnya bisa menahan mereka sampai ke zona ke-7. Sangat disayangkan tadi, sebuah kalkulasi yang salah dari satu pemain yang sudah kita lihat, Cimoy. Terus mencoba untuk berikan tembakan Hades, terkena peluru-peluru tajam dari Cimoy. Masih terus dicari, sudah ketahuan di mana posisinya. Granat sudah tidak ada. Tidak ada net yang dimiliki oleh Cimoy membuat Hades selamat. Sejauh ini justru Hades yang akan melemparkan utility menuju ke arah Cimoy, tapi Cimoy mundur terlebih dahulu. Yes, Geek Fam. Sebenarnya ini adalah orang-orang yang ngerti main semuanya. Tinggal bagaimana mereka memuluskan mekanik mereka. Namun dari pengajar mereka sudah poin, tapi Geek Cimoy berhasil mendapatkan 2 break. Kita dia
berjalan ke arah bebatuan dan Onyx nampaknya ada ditembaki juga dari sebelah kanan. Kita bakalan coba ditembak lagi dari Cimoy, namun masih cukup selamat karena ada refleks prone yang cukup cerdik tadi. Ya, saat ini kita memantau Hades ternyata memiliki sebuah bagi, itu adalah modal yang sangat berharga untuk Hades menuju ke area circle. Tapi di arah yang berbeda masih ada fight yang melibatkan GPX. Dua pemain terakhirnya berhadapan dengan dua pemain dari General, tapi ada Mort juga yang ketemu dari fight yang sedang terjadi. Mort melakukan tembakan, Rocky melakukan tracking tadi dengan ekor kali 4. Hasilkah dia? Percobaan yang pertama gagal, percobaan kedua masih saja gagal, percobaan ketiga pun masih gagal dari seorang Rocky. Yes, Rocky memantau juga dari area kejauhan, namun dari Bigatron yang lebih intens memberikan serangan terhadap pemain dari GPX Rosemary. Dan juga Genpos yang menembaki entah itu dari mana, namun dari Bob ternyata mengarah ke arah Link dan coba Zuxi yang men-secure elimination tersebut. Cerdas sekali mengambil kesempatan di bawah-bawah jembatan, tapi Rosemary dia terjebak di balik-balik dari bebatuan dan juga mobil-mobil yang terpelanting. Namun dari BTR mereka harus bergerak dan Luxi terkena, ter-take down dan juga Genpos Zuxi dan juga Genpos diambil Rosemary dua sekaligus, tapi masih ada Bizarre dibalikan keadaan. Gila, Bang Jamal makan gulali. Lu jual gua beli, itu yang terjadi karena tadi Rosemary hampir saja menjadi pemeran antagonis. Blue Zone masih ikut campur dari fight yang sedang terjadi, tapi Misiri memiliki 13 first aid. Sebuah modal yang berharga untuk dirinya terus berada di area Blue Zone. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Saat ini dominate didapatkan oleh EVOS Reborn. Gila, EVOS pun juga menggila hari ini. Mudah-mudahan juga mereka bermain lebih baik lagi, namun dari Cimoy harus sedikit berhati-hati lagi karena Chill memberikan serangan dua player sekaligus di situ terpelanting, dan adanya follow up pada seorang Boom sudah mengetahui adanya dua player yang bersembunyi di balik-balik kompon. Masih santai aja, belum ada terlalu intens serangan-serangan yang diberikan, namun dari Morpsai di sisi result elimination Zuxi pun didapatkan, dan Genesis Dogma nampaknya lebih memilih untuk masuk ke dalam circle aja dibandingkan mereka berambisi mendapatkan pemain-pemain dari Geek. Ada sebuah fight yang melibatkan EVOS bersama dengan NFT tadi, satu knockdown didapatkan, tapi EVOS Redface juga membuat Mercy dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita melihat untuk saat ini Mort berada di satu area yang sama bersama dengan pemain-pemain NFT, harus keluar dari painan dua tim tersebut. Oke, dari BTR masih ada Mystery dan juga Genpos, dua pemain transferan baru dari Ayan. Kemudian juga Aura terpantau masih ada seorang Jayden ataupun Jason dan juga JC. Dapatkan dari seorang Audrey di situ depan matanya. Coba elimination untuk menambah secure elimination. Kemudian juga di sebelah kanan Genesis Dogma pun juga terpelanting. Banyak tim semua dipaksa berperang di area open field ini. Namun dari NFT mereka bekerja keras bagaimana teritorial mereka dimasuki oleh pemain-pemain Warp yang sudah stay 4 orang Salzburg. Sangat disayangkan Redface berada di area Blue Zone. Ini Blue Zone yang tidak bisa ditahan lagi. Sangat sakit. Harus ada kalkulasi untuk menggunakan first aid terus-terusan. Kita berpindah menuju ke arah point of view dari seorang Rocky. Berada di tempat yang sama, masih berada di area batu. Bahkan tadi kita melihat ada knockdown demi knockdown yang didapatkan. Jason menuju ke arah Misery yang memiliki 13% awalnya. Oke, masih berlanjut fight malah Batman. Langsung aja men-secure pemain dari Genesis Dogma dari Morp Rocky. Sudah berani untuk keluar. Mesiri terpelanting oleh outside play zone. Kemudian juga EVOS ternyata sudah tereliminasi di hashtag 9 dengan 6 poin. Kemudian juga NFT bagus sekali, cerdas sekali mengambil momentum. Tinggal bagaimana mereka mengetahui pemain-pemain detail dari Morp letaknya ada di mana. Ada yang ingin dikomentari Aldo G? Satu hal yang gue kecewa banget yang gue bilang dari awal, Aura harusnya udah mulai memainkan hutan lebih cepat ketimbang tim yang lain. Ya. Dan ternyata dengan lambatnya mereka memainkan, terlihat sekarang akhirnya tumbang satu persatu mulai dari Aura terlebih dahulu. Ya, sangat disayangkan. Alter Ego sudah pulang tadi, kita melihat kali ini Boom akan menghadapi satu pemain dari NFT yang sedang melakukan penyeberangan tadi. Gagal didapatkan knockdown tersebut, justru Boom ketahuan di mana posisinya. Dilempari sebuah utility menuju ke arah seorang Boom dari Genesis Dogma. Masih dicari oleh pemain-pemain NFT. Perlahan namun pasti NFT datang menuju ke arah lawan-lawannya. Mort juga diberikan gempuran, Fajar tumbang karena Blue Zone sakit sekali. Tidak bisa ditahan lagi Blue Zone saat ini. Tembakan drone menuju satu pemain Mort dan Mort berhasil untuk melakukan penyeberangan. Yes, agak ada kepanikan terlihat dari pemain-pemain Morp, tapi setup yang dibangun oleh NFT menyebar luas sekali. Mereka tidak ingin dimasuki spot dari mereka, dari pemain Morp, namun mereka healing untuk waktu saat. Tapi dari Batman di sebelah kanan bakal coba ditembaki dua pemain dari Morp, Rocky dan juga Zai. Masih standby aja begitu dari Nandi, bakal menjadi pilar untuk mengcover di sisi belakang. Tapi Booms masih bertahan sejauh ini, tapi dia membuka badan untuk mencoba bersembunyi di balik tembok. Tapi dari Batman dan Booms bakal coba one situation. Tidak satu pemain dari Morp, Zai memenangkan poin tersebut dengan S12-nya yang dibawa ke Sangat disayangkan kalau kita lihat tadi Boom gagal memanfaatkan sebuah kemungkinan untuk bisa mendapatkan knockdown menuju arah Zai. Tapi NFT akan berhadapan dengan Box. Bahkan satu tumbang, NFT masih ada 3 yang lainnya. Terjepit permainan dari NFT. Tapi ada sebuah pelebaran sayap pemain-pemain NFT Spavel menuju ke arah yang tepat, dan Batman berkat satu knockdown penting menuju ke arah
lagi membuktikan kecerdasan